Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Zaki dari kelas SI 23B NPM 233111108. Di sini saya akan menjelaskan tanggung jawab sosial perusahaan dan etika manajerial. Tanggung jawab sosial perusahaan Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR adalah konsep yang mencakup kewajiban dan tanggung jawab suatu perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan oleh operasinya. CSR mencakup prinsip-prinsip etis dan perilaku bisnis yang bertujuan untuk memberikan manfaat positif kepada masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan atau stakeholders. Perusahaan di luar kepentingan finansial yang utama. Jenis-jenis tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab lingkungan adalah keyakinan bahwa organisasi harus berperilaku ramah lingkungan. Ini adalah salah satu bentuk CSR yang paling umum. Beberapa perusahaan menggunakan istilah pengelolaan lingkungan untuk merujuk pada inisiatif tersebut. 2. Tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis berkaitan dengan memastikan sesuatu organisasi beroperasi dengan cara yang adil dan etis. Organisasi yang menganut tanggung jawab etis bertujuan untuk mempraktikkan perilaku etis melalui perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pimpinan, investor, karyawan, pemasok, dan pelanggan. 3. Tanggung jawab filantropis. Tanggung jawab filantropis mengacu pada tujuan bisnis untuk secara aktif membuat dunia dan masyarakat menjadi tempat yang lebih baik. Selain bertindak secara etis dan ramah lingkungan, organisasi yang didorong oleh tanggung jawab filantropis seringkali mendedikasikan sebagian dari pendapatannya. Meskipun banyak perusahaan menyumbang ke badan amal dan organisasi nirlaba yang sejalan dengan misi mereka, ada pula perusahaan yang menyumbang untuk tujuan mulia yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis mereka. Etika manajerial. Etika manajerial adalah cabang dari etika bisnis yang berkaitan dengan perilaku dan keputusan etis yang diambil oleh individu yang berada dalam posisi manajerial atau kepemimpinan di suatu organisasi. Etika manajerial melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika dalam pengelolaan organisasi, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan para pemangku kepentingan atau stakeholders. Etika manajerial menjadi semakin penting seiring dengan kompleksitas dan dampak global bisnis. Manajer yang memahami dan menerapkan etika manajerial dapat membantu menciptakan budaya organisasi yang berfokus pada nilai-nilai moral, kejujuran, dan keberlanjutan yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Faktor-faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Faktor-faktor ini melibatkan sejumlah variabel yang dapat membentuk pandangan dan perilaku etis para manajer dalam suatu organisasi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi etika manajerial. Yang pertama, budaya organisasi, nilai dan norma. Budaya organisasi yang kuat dapat membentuk norma dan nilai etis yang dianut oleh para manajer. Organisasi yang menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial cenderung menciptakan lingkungan di mana etika manajerial diperkuat. Kepemimpinan. Contoh dari pemimpin, etika manajerial dapat dipengaruhi oleh perilaku dan nilai-nilai etis yang ditunjukkan oleh para pemimpin. Pemimpin yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi cenderung membentuk budaya etis di dalam organisasi. Kesimpulan, dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial, perusahaan dan etika manajerial, perusahaan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam membentuk dunia bisnis yang berkelanjutan, bertanggung jawab, dan memperhatikan kebutuhan sosial dan lingkungan. Ini bukan hanya tentang mematuhi norma dan peraturan, tetapi juga tentang menciptakan nilai positif untuk semua pemangku kepentingan dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Sekian dari saya. Jika
ada salah kata memohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.